wasallam. Tepat hari ini kita akan menginjak di pelajaran hadis arba'in yang keempat. Al-hadis Rabi, hadis yang keempat. Jadi 3 hadis yang lalu kita bahas 1 tahun 2021 sampai 2022, sekarang masih bulan Januari. Mudah-mudahan yang penting ilmunya nih. Kita bacakan hadis dari riwayat Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Al-hadis ar-rabi'u, hadis keempat. Wa an Abi Abdullah Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Nama orang ini adalah Abdullah, nama sahabat ini adalah Abdullah. Beliau punya anak namanya Abdurrahman, disebut Abi Abdurrahman, namanya Abdullah. Beliau anak dari Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu ucapan untuk sahabat. Qala, beliau berkata, Ibnu Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan Rasulullah kepada kami sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq. Rasul itu beliau adalah yang benar dan yang dibenarkan. Ini salah satu ungkapan untuk Rasulullah, as-sadiq al-masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi yawman nutfah. Ini kita terjemah dulu ya, translate dulu. Sesungguhnya salah seorang dari kalian itu yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dihimpun penciptaannya di perut ibunya, arba'ina yawman nutfatan, selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Arti asal nutfah itu adalah sperma. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging selama 40 hari. Misla dzalik itu maksudnya seperti yang tadi 40 hari. Summa yursalul malaku, kemudian diutuslah seorang malaikat. Kita namanya malaikat, padahal itu jamak, tapi sudah jadi bahasa kita. Kemudian diutuslah seorang malaikat, jadi begitu. Fayanfukhu fihi ruha, kemudian dia meniupkan ruh. Wa yu'maru ghairuhu, kemudian diperintahkan yang lainnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Ditiupkan ruh oleh malaikat, diperintahkan dicatat untuk mencatat 4 perkara. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. 4 perkara yang dicatatkan itu adalah rezekinya, matinya, perbuatannya, bahagia atau celaka. Fawalladzi la ilaha
ghairuhu, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannati, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu ada yang mengamalkan perbuatan-perbuatan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai antara dia dan surga nanti sekitar 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka catatan yang sudah ditentukan itu akan mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ternyata dia pada akhirnya melakukan perbuatan ahli neraka. Jadi akhirnya dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, dan sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang melakukan amal perbuatan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un, sampai satu ketika antara dia dan neraka jaraknya cuma 1 hasta. Fayasbiqu alaihi kitab, karena takdir telah mendahulunya. Fayamalu bi'amali ahli jannah, akhirnya dia melakukan perbuatan ahli surga. Fayadkhuluha, masuk surga dia. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Akan didapat oleh kita yang punya kitab Sahih Al-Bukhari, hadis ini ada. Jadi hadis itu begini, ada yang dicatat oleh beberapa imam. Ya, Imam An-Nawawi ahli hadis memang, tapi dia menghimpun berbagai riwayat. Jadi yang disebutkan dalam hadis yang arba'in itu ada yang riwayat Muslim, riwayat Bukhari, riwayat Tirmizi dan seterusnya. Jadi rujukan beliau ketika di mana hadisnya adanya di kitab Sahih Bukhari, beliau sebagai itu dihimpun begitu. Ya. Tentu saja dari segi usia dan zaman, Imam Al-Bukhari lebih dulu daripada Imam Yahya. Yahya adalah nama asli dari Imam An-Nawawi yang terkenal An-Nawawi. Kitab Ar-Rama'in An-Nawawi, nama ulamanya Yahya. Di dalam kitab Bukhari atau Sahih Bukhari itu ada di nomor 3208, 3332, kemudian 6594, 7445, dan di dalam kitab Muslim ada di dalam nomor 2643. Ini hadis berarti sahih dan sudah di hadis sahih ada dalam 2 kitab yang terkenal, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tentang kitab catatan takdir manusia, yaitu matinya, rezekinya, bahagia dan celakanya dalam kehidupan sehari-hari. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat hadis ini dari kalangan sahabat yang tadi menunjukkan oleh Ibnu Mas'ud berkata begini, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq al-masduq, beliau adalah yang benar dan yang senantiasa dibenarkan. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummih, tentang matan atau sabda Nabi, sesungguhnya di antara kalian atau salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan atau dihimpun penciptaannya. Jadi setiap orang ketika diciptakan itu siapapun
ya sebelum lahir ke dunia itu diciptakan prosesnya fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Yang dimaksud adalah tentu saja rahim, ya. Yujma'u, dikumpulkan, dihimpun, li'annal mauluda yatakawanu minal ma'aini. Kenapa kalimatnya itu istilahnya dihimpun, dikumpulkan, disatukan? Kenapa? Sebab manusia itu berasal dari dua air, ma'ir rajuli wa ma'il mar'ati, percampuran antara air yang ada dari laki-laki dan dari perempuan. Kalau dalam ilmu biologi kita pernah mengenal ada spermatozoa dan sel telur atau ovum. Ketika itu bertemu, maka terjadilah sebuah proses pertemuan. Jadilah itu namanya nutfah. Jadi nutfahnya kalau sendiri ya tentu saja al-maniyu. Itu kan kalau nutfah atau sperma bercampur dengan apapun maka jadi dia nutfah. Wallahu alam. Itu di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah amsyaj, ya, yaitu sperma yang dicampurkan. Berarti campuran dua jenis air. Amsyaj artinya adalah mukhtalitatun, bercampurnya antara air dari laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Wa yaqulu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Kedua jenis air itu, yang satu sperma yang satu telur itu keluar, yakhruju min baini, di antara as-sulbi tulang rusuk, wat taraib dan tulang dada. Kalau as-sulbi laki-laki, at-taraib dari perempuan. Wallahu alam, ya, dalam ilmu biologi seperti apa. Cuman kita paham dari tafsir bahwa dari Al-Quran Allah mengatakan, Allah berfirman, yakhruju, air itu keluar, min baini, dari sela-sela as-sulbi tulang rusuk, wat taraib dan tulang dada. Kalau rusuk untuk laki-laki, dada dari perempuan, begitu. Ini dalam surat At-Tariq, ya. Ai sulbur rajul, maksudnya dari laki-laki, wat taraibil mar'ah, dan sekitar tulang dada perempuan. Di sini dan di sini. Kalau makanya suka ada istilah, ya, itu manusia diciptakan dari tulang rusuk. Itu juga ada kisahnya, katanya ketika Allah menciptakan Hawa, diambil dari salah satu bagian tulang rusuk Nabi Adam. Wallahu alam, gitu, ya. Yang pasti bahwa manusia yang hari ini kita berkeliaran di dunia adalah berasal dari nutfatin amsyajin, ya, sperma yang dicampurkan, itu baik laki-laki dan perempuan. Fal mauludu yukhlaqu minal ma'ain, artinya seluruh yang dilahirkan ke dunia berasal dari dua air, ma'ir rajuli wa ma'il mar'ati, air dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Prosesnya yaitu selama 40 hari dikumpulkan dalam bentuk nutfah. Yujma'u, dikumpulkan penciptaannya, prosesnya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Jadi begitu terjadi masuknya spermatozoa, kemudian nanti disambut oleh sel telur atau ovum, walau gitu, ya, terjadilah itu proses percampurannya selama 40 hari, disebut nutfah. Nutfah yakni nutfatal mani, yaitu tetesan-tetesan sperma. Qala, kemudian Rasul bersabda, tsumma yakunu 'alaqatan. Setelah 40 hari proses di dalam perut ibunya, jadi yang menampung perempuan, ya, itu sudah sunatullah. Kemudian berubah jadi alaqah, yatahawwalul maniyyu ila damin, hadhil alaqatu fi muddati arba'in. Sperma tadi berubah, yang
campurannya itu sudah bercampur berubah menjadi darah yang menggumpal selama 40 hari prosesnya. Hadhihi thamanuna yauman, berarti sudah terjadi 80 hari. Qala, kemudian Rasul bersabda, "Tsumma yakunu mudghatan." Lalu ada proses berikutnya, perubahan dari segumpal darah menjadi segumpal daging, ya. Tsumma yatahawalu minad dami ilal mudghah, darah berubah menjadi sekepal, ya, kepal gitu, daging, yakni qit'atal lahmin, maksudnya ya sekerat daging, jadi segede gini kira-kira kalau gitu. Tukhlaqu a'dhahu wa yatabayyanu annahu janin. Dari situlah proses ketika menjadi daging dan sperma, darah, kemudian daging. Nah, ketika perubahannya menjadi mudghah, sekerat daging atau segumpal daging itu, maka Allah ciptakan tukhlaqu a'dhahu, diciptakanlah anggota tubuh yang lain, gitu ya, gitu. Wa yatabayyanu annahu janin, sampai jelaslah itu menjadi sebuah janin atau ya seorang janin mungkin ya. Janin artinya adalah, kalau dalam bahasa biologi kan ada istilah janin juga, janin. Jadi awalnya spermatozoa, kemudian berubah menjadi namanya nanti zigot. Zigot itu proses manusia sebelum lengkap anggota tubuhnya. Kalau sudah lengkap anggota tubuh, maka disebutlah dia janin. Makanya janin yang belum lahir, maksudnya sudah jadi manusia tapi belum lahir, disebutnya janin, ya. Nggak lagi disebut daging, tidak lagi disebut darah, tapi sudah menjadi darah dan daging. Kemudian terciptalah tulang belulang, tulang hidung, tengkorak, kaki, semuanya lengkap manusia, yang disebut dalam surah At-Tin, inna khalaqal insana fi ahsani taqwim, ya. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Kesempurnaan itu adalah ada pada kelengkapan anggota tubuh dan sesuai dengan fitrahnya manusia, janin. Summa qala, kemudian Nabi bersabda lagi, summa yusalul malaku, ketika sudah menjadi janin dalam hitungan 3 kali 40 berarti 120 hari, maka summa yursalul malaku, kemudian diutuslah seorang malaikat, satu orang saja cukup, yakni summa fil arba'ina rabi'ah, kemudian pada 40 hari yang keempat, tamama arba'ati asyurin, kira-kira sudah tamat pada 4 bulan, jadi di fase 40 hari yang keempatnya, kan tadi 1, 2, 3 jadi janin, maka di 40 hari berikutnya itu mungkin diperkirakan ya 4 bulan. Ai mi'ata wa isina yauman, yaitu sepanjang 120 hari ya. Memang kalau 10 hari 4 bulan ya, kan 3 kali 4 ya, rata-rata sebulan 3. Itu jadi fasenya 3, tetapi kalau dihitung bulan 4, jadi 10 hari. Yursalu ilaihil malaku, diutuslah seorang malaikat, al muwakkalu bil ajinnati wa yadkhulu alaihi fi batni ummihi. Dia mewakili Allah. Berarti kan Allah yang memerintahkan malaikat. Allah nggak langsung turun ke perut ibunya, enggak. Malaikatlah yang dikirim. Selalu begitu kan. Ketika wahyu pun malaikat yang turun, Jibril kan ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah nggak turun langsung begitu ya. Fayadkhulu alaihi fi batni ummihi, kemudian malaikat itu masuk di perut ibunya. Itu. Qala, kemudian Nabi bersabda, jadi ketika malaikat diutus itu masuk ke perut
ibunya itu kekuasaan Allah, karena malaikat bukan makhluk physicality, bukan makhluk yang berbentuk, tetapi halus, gitu kan. Dia kan diciptakan dari cahaya, kalau jin, iblis dari api. Nah, qala, kemudian Nabi bersabda, summa yanfukhu fihi ruh. Malaikat itu ketika masuk di situ kemudian meniupkan ruh, artinya meresmikan bahwa dia bernyawa. Ar-ruhul lati yataharraku biha. Ruh itu yang menyebabkan satu benda bergerak. Ruhul hayati, ruh kehidupan. Ya sudah nih, kalau sudah ruh kehidupan sudah ada resmi, ini jadi manusia. Tidak bisa dia dirubah itu dengan kehendak dan izin Allah, terus begitu. Ada nanti ketika lahir ada si anu, si fulan. Wa qad ajaza al-basharu an ya'malu haqiqata hadhihi ruh. Maka sesungguhnya manusia harus tahu tentang apa yang harus mengetahui hakikat ruh ini. Hakikat ruh ini harus paham manusia, bahwa ruh itu adalah sudah kehendak Allah diciptakan, ditiupkan oleh malaikat, resmilah nanti ketika lahir ke dunia si fulan. Fahiya sirrun min asrarillahi azza wa jalla. Ini memang rahasia dari kekuasaan Allah azza wa jalla. Ruh itu seperti itu. Manusia tidak usah terlalu ingin tahu benar tentang hakikat ruh, nggak usah. Tapi harus tahu tentang kepastian bahwa manusia sudah bernyawa, ruh, itu aja. Hakikat ruhnya mah tidak perlu banyak bertanya. Gitu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mungkin terjadi manusia akan bertanya kepada Muhammad tentang hakikat ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusanku, kata Allah. Katakan, ruh urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak ada manusia yang mengetahui tentang ruh kecuali sedikit. Maksudnya sedikit pengetahuan yang ruh yang diberikan Allah kepada manusia. Cukuplah bahwa manusia ketika dia bergerak ada ruhnya. Ruh ditiupkan ketika usia 4 bulan atau 10 hari. Clear itu aja. Kan begitu. Dan ruh itu adalah salah satu dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nanti kan kita mungkin apa gunanya mengetahui ruh? Kan begitu. Yang pasti sekarang ketika kita masih hidup, ruh ada di badan kita. Ketika nanti kita wafat, ruh tidak ada di badan kita, tapi ada di nuansa alam yang lain. Sampai nanti badan kita akan kembali dibangkitkan. Ya walaupun sudah jadi tulang belulang, walaupun sudah jadi cuman tinggal tulang ekor yang kecil, tetapi nanti Allah akan bangkitkan. Di saat dia matinya di mana? Ketika mati di jalan raya, mungkin seakan-akan dia bangkit di jalan raya. Dan disitulah ruh akan bergabung kembali dengan badan kita. Dan badan kita yang aslinya itu akan bertemu dan akan berkumpul di padang mahsyar ketika tiupan sangkakala kedua. Jadi sangkakala pertama kehancuran dunia dan seluruh isinya yang disebut dengan idza syamsu kuwirat wa idza nujumun qadarat al-waqi'ah, al-qari'ah dan seterusnya. Kemudian nanti manusia seluruh makhluk hancur, mati, dan tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan seluruh manusia. Ruh kembali kepada jasadnya masing-masing. Ruh si fulan kembali ke jasad si fulan begitu. Dan akan terjadi perubahannya ketika di surga, yaitu tidak ada orang yang walaupun matinya ketika usia 90 tahun, kalau dia masuk surga tidak ada wajah 90 tahun, semuanya muda belia. Kemudian ini diterangkan dalam Al-Quran bahwa jika ada orang yang menanyakan tentang hakikat ruh, maka Nabi Muhammad diwajibkan Allah untuk menyampaikan ruh itu urusan Allah. Gitu aja. Hanya sedikit manusia diberi pengetahuan tentang ruh. Jadi jika ada orang yang coba-coba mengetahui ruh begini-begini begitu, ini tidak benar. Kecuali yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih. Allahu a'lam.
Fala ahada ya'lamu haqiqata hadhihi ruh, tidak ada seorang pun yang tahu hakikat ruh. Ya inna ma huwa syai'un ya'ti bihil malaku fayanfuhu fihi hadal janin. Cukuplah bahwa ruh itu adalah ditiupkan malaikat yang diperintahkan Allah ketika janin pada usia 4 bulan atau 120 hari. Fayataharraku wa yahya biidznillah, lalu dia bergerak, menggeliat, dan dia hidup dengan izin Allah. Fa idza ja'al maut, jika datang kematian, kharajat hadhihi ruh akan keluar, fayahmadul jismu wa yasiru jusatan, maka badan menjadi kaku, kemudian berubah menjadi bangkai. Jadi bangkai. Sudah selesai, itu jasad aja. Tangan, badan semua hancur. Gitu kan? Hari pertama di alam kubur, hari kedua terus begitu selanjutnya, maka lama-lama tinggallah tulang belulang. Tulang pun nanti terkadang hanya tinggal ekornya saja. Gitu. Kecuali yang tidak akan rusak, tidak akan hancur, yang ada utuh adalah para nabi, para rasul. Mereka akan utuh badannya, tidak akan dimakan oleh rayap maupun binatang-binatang tanah yang biasanya memakan benda-benda di bawah itu. Dan orang-orang yang Allah izinkan. Wa idza kharajat fahada ala qismain. Nah, ini berdasarkan hadis-hadis ya. Ketika ruh keluar dari jasad manusia, ini ada dua hal, ada dua bagian. Imma an takhruja bin naum, bisa terjadi ruh keluar ketika kita sedang tidur. Wa hadhihi wafatun sugra, ini adalah kematian yang kecil, sementara. Wa imma an takhruja bil maut, atau ruh itu akan keluar ketika kematian sudah tiba ajalnya. Wa hadhihi wafatul kubra, inilah kematian yang sesungguhnya, maksudnya kematian yang besar. Kalau yang kecil adalah setiap kita tidur ruh akan keluar. Makanya orang yang tidur kadang jasadnya itu tidak bisa berbuat banyak ketika dia apa-apakan. Itulah kenapa di dalam sunnah Rasulullah SAW sebelum tidur kita berdoa berbagai macam, ya, dari mulai tawakal, baca ayat surat Al-Baqarah, ya, ayat yang surat terakhir di ayat kursi, kemudian surat Al-Baqarah terakhir, kemudian baca Qul Hu Falaq An-Nas, kemudian baca tahlil juga, kemudian juga dia baca doa tawakal, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa aja'tu dhurri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bikitubika alladzi anzalta wa binabiyyika alladzi arsalta. Mudah-mudahan hafal ini. Ini selalu dibaca sebelum bobo. Inilah ketawakalan seorang muslim. Lalu kita sebelum kita tidur itu simpan tangan kanan di bawah pipi kanan, lalu mengarah ke kiblat berbaringnya. Itulah sunnah Rasul. Lalu bacalah terakhir bismika amutu wa ahya. Ini kalimatnya begini, kita bismika, dengan izinmu, dengan asmamu, amutu, aku akan mati, wa ahya, dan aku hidup. Ini yang dikatakan mati sementara. Artinya ketika tidur kita sedang mati, ketika kita bangun kita hidup kembali. Bisa juga terjadi ketika tidur langsung menghadapi wafat kubro, ada, karena dia nggak bangun lagi, banyak kejadian. Jadi itulah di antara ruh yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ruh keluar ketika tidur tapi sementara, begitu. Makanya ada istilah di bawah ambang sadar. Hikmahnya ketika kita berdoa yang tadi, ada Al-Quran, ada bacaan doa, ada doa tawakal, kepasrahan kepada Allah. Jika kematian yang besar datang di saat kita kematian yang sugro,
insyaallah taala dia dalam keadaan muslim. Karena kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diwanti-wanti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya sebelum tidur kita Allahumma aslamtu nafsi. Ya Allah, aku islamkan tubuhku ini. Karena ketika tidur kita nggak tahu apa-apa. Ada kebakaran juga kalau nggak dibangunin orang nggak bangun. Ada apa saja kita juga kalau nggak ditakdirkan Allah ada malaikat yang membangunkan kita nggak bangun. Begitu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran di sini adalah ketika disebutkan ruh itu keluar, maka ada dua kemungkinannya. Pertama, keluar ketika sedang kita tidur dan keluar ketika benar-benar kita mati yang tak akan hidup kembali. Kalau tidur mati yang akan hidup kembali. Makanya ada dalam doa sebelum tidur itu yang terbalik. Ya, di hadis doanya bismika amutu wa ahya, tetapi orang-orang mempraktekannya bismika itu terbalik gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau nyari hadis nggak bakal ditemukan ahya wa amut, yang ada amutu wa ahya, karena kita mau mati nanti. Mudah-mudahan ketika subuh jam 2:30, 3 atau waktu sahur atau minimal 1/4 jam sebelum adzan, mudah-mudahan Allah menghidupkan kita. Ketika bangun maka doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ila nusyur. Begitu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami tadi mati sementara. Gitu. Jadi ketika sebelum tidur kita berzikir, ketika bangun tidur kita berzikir, inilah keberkahan seorang muslim. Ketika sebelum tidur kita berdoa, maka kita akan dijaga para malaikat yang Allah utus, yaitu malaikat malam untuk menjaga orang-orang yang tidur, orang muslim. Masalah takdir Allah, jika memang takdir matinya ketika tidur, itu qadar Allah. Tetapi kita sudah Islam. Dibanding ketika sebelum tidur kita malah jingkrak-jingkruk, lalu kita kecapean, kerek begitu. Datang kematian, walau alam apa yang dilakukan sebelumnya. Makanya orang-orang yang apik selalu sebelum bobo, sebelum wudu dulu, dia berwudu, sholat sunat 2 rakaat, masya Allah. Itulah ciri-ciri muslim. Makanya sebelum tidur, sebelum mati kita yang sementara, kita Islam dulu dengan sholat sunat, sebelum wudu, dengan zikir dan lain sebagainya. Allah Allah. Semoga itu menjadi kebiasaan kita. Qala ta'ala, Allah berfirman tentang tidur. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Yab'atsukum fi surat Al-An'am. Coba kita perhatikan ini firman Allah. Wa huwa alladhi yatawaffakum, dan Allah lah yang telah mematikan kalian bil-lail di waktu malam. Tidur maksudnya. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Allah yang tahu apa yang telah dilakukan oleh kalian di siang hari. Capek di siang hari kan, bekerja, berjihad, berjuang dan lain sebagainya. Summa yab'atsukum fi, kemudian Allah mengutus kalian padanya. Hada an-naum, ini maksudnya tidur. Wa huwal wafatus sughra, itulah kematian yang kecil yang sementara. Wa qala, kemudian Rasul Allah berfirman, ini Allah, tawaffathu rusuluna, telah mewafatkannya rusuluna, utusan-utusan kami. Ya, artinya adalah oleh malaikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa malaikat itu ada 2 shift, ada malaikat malam, ada malaikat siang. Ya, dan malaikat malam itu tugasnya begitu. Siapa orang-orang yang dijaga, siapa orang yang begitu semuanya. Ada orang tidur, ada yang semuanya. Kondisi malam itu malaikat menjaganya. Sebagaimana juga nanti di waktu malam itu banyak kejahatan-kejahatan, ya, kejahatan itu semuanya sudah menjadi sunnatullah. Ya, ketika ada penyakit Allah kirimkan obatnya. Ketika ada iblis yang akan mencelakai dan menjerumuskan, Allah juga kirimkan para penjaganya, para malaikat. Jangan khawatir. Asal kita memberikan proposalnya. Apa proposal kita? Banyak berdoa, banyak berzikir dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Gitu. Jangan begini, kita kan udah ada takdirnya, gimana nanti aja, nggak bisa. Ada sunnah-sunnahnya. Kemudian yang dimaksud dengan Rasul adalah para malaikat. Itu sudah kita bahas. Yanfukhu fihi ruh,
Nabi bersabda bahwa ketika malaikat masuk di perut seorang perempuan atau perut ibunya janin, maka dia meniupkan ruh. Wa hadza min ayatillahi azza wa jalla, ini adalah tanda kekuasaan Allah azza wa jalla. Wa hadza kama fi qoulihi ta'ala, ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an untuk masalah ruh yang ditiupkan oleh malaikat dan adanya janin di perut seorang ibu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Itu kan, dan kami telah menjadikan manusia dari sulalatin min tin, dari saripati tanah. Hada Adam alaihi salam, ini adalah tentang Nabi Adam alaihi salam. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami jadikan nutfah itu yang tadi sudah dibahas fi qararin makin, percampuran antara sperma dengan sel telur atau dengan cairan perempuan itu Allah simpan di sebuah tempat yang sangat kokoh. Subhanallah, ini disebutnya qararin makin. Ya qararin makin itu nggak mesti berbentuk baja. Tempat yang kuat yang kokoh tuh nggak mesti berbentuk besi atau baja. Ya kebayang kan namun ibu-ibu di jerona kayak baja gitu kan. Bayang. Tetapi apa? Rahim. Rahim ini disebut sebagai tempat yang kokoh. Masya Allah ya. Itu coba. Hadhil arba'unal ula, ini adalah 40 hari pertama, fase pertama. Summa khalaqna nutfatan 'alaqatan, di dalam janin di dalam rahim itu kemudian berubah menjadi segumpal darah. Itu kemudian darah berubah fa khalaqnal 'alaqatan mudghah. Kemudian kami ciptakan itu segumpal darah menjadi segumpal daging. Kalau ini kalimatnya di dalam Al-Quran. Jadi antara Quran dan hadis itu sama. Saat seiring sejalan, bedanya di Quran kalimatnya dari Allah Subhanahu wa taala, redaksinya begitu. Fa khalaqnal mudghata idhama. Ini penjelasan yang lebih detailnya tentang proses penciptaan manusia dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-13 begitu. Masya Allah. Jamaah sekalian azakumullah, ketika dibacakan surat Al-Mu'minun, proses kejadian manusia dari awal sampai manusia itu menjadi manusia janin yang lengkap, anggota tubuhnya, banyak orang-orang yang masuk Islam hanya membaca ayat ini. Itu ya, subhanallah. Fa khalaqnal mudghata idhama, kemudian kami ciptakan di dalam daging yang sudah menggumpal tadi tulang belulang. Faqasawnal idhama lahma, maka kami pun membungkus tulang dengan daging. Jadi memang awalnya dari sperma, darah, kemudian segumpal daging, dan di situ diciptakan tulang belulang begitu. Dan tulangnya ditutup oleh daging, jadi bukan di luar, gitu kan? Nah gitu. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan itu setelah tulang belulang yang dibungkus daging, yaitu kami jadikan yang lainnya seperti kuping gitu ya. Kemudian matanya, kemudian kita lagi nih begini. Itu prosesnya. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin, maha suci Allah yang telah menciptakan manusia. Ya. Al-Mu'minun ayat 14. Qala ta'ala, Allah juga berfirman tentang penciptaan manusia, wa qad khalaqakum atwara, ya gitu. Jadi dan kalian dan Allah telah menciptakan kalian itu betul-betul dalam tahapan-tahapan yang sudah disebutkan. Dan manusia juga hari ini jadi tahu, setelah ada ilmu USG, ilmu melihat proses kejadian bayi atau janin, ternyata 100% tak sekurang sedikit pun apa yang dalam USG itu persis. Padahal USG baru sekarang ditemukan. Tetapi Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan ini di dalam Al-Quran, bahwa begitulah proses manusia, percampuran antara spermatozoa dengan ovum, kemudian berubah menjadi darah yang menggumpal, daging yang menggumpal, terus begitu. Masya Allah. Maka orang-orang yang hatinya terbuka, otaknya encer, maka dia masuk Islam. Benarlah Al-Quran. Dan ini tidak disebutkan dalam kitab yang lain selain Al-Quran.
Itulah bagaimana Nabi Muhammad itu bukan sembarang orang dan bukan orang hebat dalam arti profesor, doktor ahli, USG ahli, apapun, tapi dia adalah wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia bukan dari otaknya kalau bicara, tapi wahyu yang datang. Ketika dia menjelaskan ada air yang bertemu pada yang satu asin, yang satu tawar. Ketika dia menyampaikan tentang bahwa manusia diciptakan seperti ini prosesnya. Itu semuanya di luar akal kemampuan manusia. Bagaimana mungkin seorang yang tak bisa membaca, tak bisa menulis, bisa menerangkan seperti ini? Ilmu gimana? Dulu belum ada akper, belum ada akbid, kan begitu. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu. Wahyu yang jadi Al-Qur'an itulah redaksi Allah Subhanahu wa taala. Ada wahyu yang jadi hadis Nabi. Nah, inilah hadis keempat. Wahyu Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam bentuk hadis qauliyah. Sedangkan Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang disampaikan dengan redaksi Allah langsung oleh Malaikat Jibril. Itu. Dan nanti ada wahyu yang ketiga, yaitu hadis qudsi, yaitu redaksinya oleh Nabi, tetapi itu adalah firman Allah, tapi nggak masuk di Quran. Nah, inilah proses yang disebutkan. Kemudian tadi atwa Allah manusia ciptakan dalam tahapan-tahapan. Fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Turun nutfah, wa turul alaqah, wa turul mudghah. Ada fase spermatozoa, zigot mungkin ya, itu namanya istilahnya zigot ya. Ada fase, kemudian segumpal darah, ada fase segumpal daging, sekepal daging, turul idom walham, ada fase penciptaan tulang dan dibungkus daging, summa yakunu insanan, lalu lengkaplah dia sebagai insan atau manusia. Hadza khalqul insan, inilah hakikat penciptaan manusia, prosesnya detil, lengkap dan jelas. Wa hadza min ajaibi qudratillahi jalla wa ala, ini termasuk dari keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman begini dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Allah telah menciptakan kalian di dalam perut ibu kalian itu dari satu penciptaan ke penciptaan berikutnya, dari satu kondisi ke perubahan-perubahan pada fase berikutnya, fi dhulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Apa yang dimaksud dengan 3 kegelapan? Dhulumatin salas ini, Masya Allah, Al-Quran menyebutkan dhulumatin salas. Ahli kebidanan baru tahu hari ini. Maksudnya ya mungkin di tahun-tahun ke belakang, bukan dulu gitu kan. Pertama, dhulumatil batni, yaitu rahim. Yang kedua, dhulumatnya adalah perut dulu. Perut kan gelap. Coba kita mau bisa buka perut sebentar, gelap. Dibelek dulu perut begitu, dibuka nggak bisa. Ini betul-betul adalah terjaga. Yang kedua, dhulumatir rahim, yaitu gelapnya rahim. Di dalam perut ada rahim, perut, rahim, begitu. Yang ketiga, dhulumatil mishimah, yaitu apa yang disebut dengan plasenta. Ya Pak, bagaimana mungkin janin itu bisa makan dan minum? Jadi perut, rahim, lalu ada kegelapan yang kita apa? Plasentanya itu bagaimana cara makannya? Itu kan? Nah, ibu yang hamil makan apa gimana? Nah, itulah 3 kegelapan. Jadi apa? Perut, rahim, plasenta. Itulah. Wallahu a'lam. Al-janinu fi hadhihi dhulumat ats-tsalas. Jadi si janin itu mengalami 3 kegelapan ini. Dia mendapatkan asupan makanannya dari mana? Kan sudah jadi manusia kan butuh makan, butuh minum. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ahli kandungan, ahli kebidanan semuanya juga, kalau dia dengan otak yang ancak, islah, jadilah dia muslim.
Ya, begitu. Qala, kemudian Rasul bersabda. Jadi tadi ada firman-firman Allah Al-Qur'an, ada sekarang nih hadis Nabi yang dibahas oleh kita. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat ketika meniupkan ruh itu diperintahkan catat 4 perkara pada ini makhluk ini sudah jadi manusia. Memang belum dikasih nama oleh orang tuanya, tetapi nama ini sudah ada dengan ilham Allah nanti. Akan ada namanya siapa? Fulan gitu ya. Nama kita tuh sudah ada nanti masing-masing. Dan nama ini yang akan dipanggil nah kita nggak bicara nama sesungguhnya. Itu yang akan dipanggil di akhirat. Dicatatkanlah oleh malaikat ketetapan takdirnya. Summa ba'da nafkhir ruhi fihi yu'marul malaku bi arba'i kalimatin. Malaikat setelah meniupkan ruh resmi sah ini manusia ini sudah bernyawa bergerak, kemudian dicatatkan ketentuan takdirnya 4 perkara. Yaktubu kitabatan khasatan, ini ditulis dalam buku yang khusus bihadal janin, untuk si janin ini. Wa hunaka kitabatun amatun li jami'il khalqi. Ini semuanya sudah umum, seluruh manusia di dunia sudah ada catatannya. Masyaallah. Ini bagaimana cara Allah mencatat? Bagaimana Allah bisa memverifikasinya? Ini kekuasaan Allah. Disinilah orang kalau sudah beriman kepada Allah, akidah, sudah tidak ada keraguan tentang bagaimana cara Allah menentukan sesuatu dan melakukan sesuatu. Allah. Wa hadhihi fil lauhil mahfuz. Catatan ini, si buku ini adanya di lauh mahfuz. Lauh itu adalah, kalau bahasa translate terjemah, meja kecil. Al-mahfuz yang terjaga. Di mana adanya lauh mahfuz, yaitu di kalau alam ya. Jadi lauh mahfuz itu kalau Nabi ketika peristiwanya Isra Mi'raj ada di atas langit ke-7, dan di situ ada Aras, dan di situ ada Sidratul Muntaha. Sidrah itu adanya, muntahanya adalah ujungnya, di mana disitulah berkumpulnya para malaikat yang diperintahkan Allah. Wallahu a'lam. Tapi sudah kita kenal istilah Lauh Mahfuz. Orang Sunda bilangnya Lauh Mahfuz. Kalau dalam bahasa Arab Lauhil Mahfuz. Arti asama lauhun teh. Ini lauhun nih. Ini lauhun. Tapi lauhun itu adalah sebuah tempat saja. Ya gitu. Amma hadhihi fahiya kitabatun khasatun likulli janin, dan ini adalah kitab khusus catatan takdir manusia. Wa hiya manqulatun minal lauhil mahfuz wa laysat kitabatun jadidah, dan ini adalah apa yang dimanqul dari lauh mahfuz dan bukan catatan yang baru. Qala, lalu Nabi bersabda, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun aw sa'idun, yaitu catatan tentang satu rezekinya, jumlahnya, kapan, seperti apa saja rezekinya, itu sudah ada catatannya. Rezeki itu apa yang melekat pada manusia, rezeki ya. Rezeki. Apa bisa rezeki berbentuk rumah, berbentuk badan yang sehat, berbentuk kesempatan, berbentuk teman, berbentuk pekerjaan, berbentuk apa saja itu rezeki aja. Rezeki itu betul-betul tak terhitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ini sudah populer. Jika engkau menghitung rezeki Allah, nggak bakal bisa, saking banyaknya. Cuman orang kadang-kadang skeptis. Kadang-kadang rezeki itu kalau sudah uang baru rezeki, kalau udah rumah baru rezeki, selesai di situ kendaraan baru rezeki. Begitu ya. Kalau kita bisa kumpul ngariung taklim bersama bahagia begini, kadang-kadang nggak masuk rezeki. Padahal rezeki itu apa saja. Wallahu ya. Jadi rezeki itu apapun yang yang Allah berikan kepada manusia. Wa ajalihi, Allah sudah catatkan ajalnya.
kematiannya kapan, jam berapa, hari apa, usia berapa. Ya, dan tidak ada yang dikasih tahu itu. Tidak ada makhluk yang dikasih tahu itu, kecuali Allah telah mengutus nanti malakul maut. Nanti malakul maut itu akan mengambil sesuai dengan catatan itu. Tugasnya dia nggak pernah urak-lirik, karena dia harus mencabut nyawa yang ini aja, dia nggak ke yang lain. Yang itu makanya tidak heran ketika ada orang 7 orang atau berapa orang, yang 6 mati atau 8 orang, yang 1 enggak, karena dia tidak dalam catatannya. Walaupun dalam kecelakaan yang parah mungkin dia begitu. Ya, kemarin kan begitu waktu di kejadian di mana, Masya Allah di Kalimantan ya, kontainer nyeruduk mobil dan motor semua paling, tapi ada malah di tengah-tengah yang hancur, beleger itu ya, seorang suami istri dan motornya kan gitu katanya. Ini kekuasaan memang begitu, memang dia bukan contoh. Allah yang lain mau wafat. Kemudian dicatatkan 4 itu oleh malaikat dalam takdir, kitab takdir adalah syaqiyun aw sa'idun. Dalam kehidupan sehari-hari, kapan dia bahagia, kapan dia bersedih, sudah ada takdirnya. Gitu. Makanya kita telah membahas di kitab di hadis yang kedua tentang iman kepada qada dan qadar. Jadi orang yang iman kepada qada dan qadar, ketika terjadi takdir yang menyedihkan, dia kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajri fi musibati, dan seterusnya. Maka dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang kalau sedih tidak berlebihan, cukuplah mungkin manusia begitu. Kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar akhlak seorang mukmin. Tetap kembalikan kepada Allah. Semuanya dengan biqadarillah. Maka salah satu dari ucapan yang paling tepat kita untuk berkifarat, jangan sampai ada ucapan yang salah, yang fasik, cukup qadarallah, ini takdir Allah. Lalu kita mungkin berdoa, lalu berzikir, insya Allah hati tenang. Karena itu sudah takdir Allah. Dan kita tidak tahu kapan akan terjadi. Itu masalahnya. Takdir itu hanya akan tahu ketika sudah terjadi. Yang jadi masalah adalah bagaimana menghadapi takdir itu kita. Itu aja mukmin itu akhlaknya yang dicontohkan dan disunahkan Nabi Muhammad SAW. Fala yakhruju rizqu an hadhil kitabah. Rezeki itu tidak akan keluar dari yang dicatatkan Allah. Jadi tidak ada alasan kita untuk hiri-hiri, hasud dan sebagainya. Udah begitu rezekinya. Ya. Apapun bentuknya rezekinya, apapun. Ya, apapun, ini bukan uang saja, tapi seluruh perkara yang mungkin bisa menyebabkan manusia menjadi eksis atau apapun, itu rezeki. Ya. Rezeki bukan hanya benda saja. Kemudian laisal insanu illa ma kutiba lahu. Manusia tidak ada yang keluar dari takdir ini. Hidup manusia tidak akan keluar dari takdir ini. A, B, si fulan. Sudah ada 4 catatan ini. Gitu. Kita tinggal mengambil hikmah. Ketika kita sekarang ada di masjid ini pada subuh ini, begitu khidmat begitu. Ini sudah takdir Allah. Sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Lalu setelah ini apa? Wallahu a'lam. Luqman ayat terakhir. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok atau nanti. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ini 2 hal. Kalau kematian tidak ada yang tahu, dan yang terjadi apa nanti takdir kita itu di jam 7, di jam 8, jam 9 di tahun 2022 pertengahan tidak tahu. Itu apakah mungkin sebelum tahun 2022 sudah wafat? Allahu a'lam. Gitu. Wala ya'khudhu minal umri fid dunya illa ma kutiba lahu minal umri. Tidak ada yang dikurangi dari umur itu kecuali sesuai yang sudah selesai rezekinya di 60 tahun, sudah selesai perjuangan di 60 tahun, ya 60 tahun. Atau mungkin juga belum selesai perjuangannya. Mungkin dia masih punya cita-cita, dia masih punya utang dan sebagainya, tetapi rezeki sudah
sudah selesai rezekinya sekian. Makanya ada yang menyatakan, ulama memahami manusia akan mati jika rezeki sudah semuanya diberikan kepadanya, rezeki apapun. Sedangkan kematian itu usianya tidak bisa dipundurkan, tidak bisa ditangguhkan atau dipercepat dengan dalil ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Begitu kata Allah, jika takdir mati sudah ada, ya sudah, enggak bisa. Tolong sehari saja ditangguhkan, enggak bisa. Begitu. Sering ada yang bertanya begini, ketika takdir enggak bisa dipajukan, enggak bisa ditundurkan, ada orang yang, ini kan dunia klinik sudah. Ada orang katanya disantet, kemudian dia ditahan kemana, enggak ada semua kan. Nah, ada semua dengan qadar Allah gitu ya. Memang ada yang bisa melebihi kekuasaan Allah. Allah takdirkan usianya 60 kemudian ditahan oleh setan, itu enggak ada. Itu bualan semua. Kemudian Allah Subhanahu di dalam penjelasannya tadi, umur manusia tidak bisa ditambah atau dikurang, sudah dicatat ajalnya gitu. Wala ya'malu syai'an min khairin aw syarrin illa bimujabin ma kutiba alaihi. Ada perbuatan baik dan buruk, semuanya sudah ada dalam catatan yang terjadi pada takdir manusia. Makanya beruntunglah manusia yang kita rasakan hari ini, takdir-takdir yang menyertainya adalah takdir-takdir yang baik. Maksudnya dalam kebaikan, begitu. Wa huwa muyassarun lahu, itu adalah dipermudah padanya. Fala yakunu syakiyan aw sa'idan illa bihasbi ma kutiba lahu. Kebahagiaan, kesedihan, itu semuanya sesuai dengan catatan takdir. Itu yaitu fi lauhil mahfud wa fi batni ummihi, dicatat dalam kitab di lauh mahfud dan disampaikan ketika di perut ibunya ketika jadi janin. Hadza qalamul qada'i wal qadar. Ini adalah tentang ketentuan qada dan qadar. Yajri 'alal ibad, yang berlangsung pada manusia, kepada hamba-hamba Allah. Wallahu ja'ala wa 'ala qaddara li kulli ahadin minasyaqawati was-sa'adati ma yakunu al-'abdu sababan fihi. Allah yang telah menentukan manusia itu takdirnya bahagia atau mungkin dia menghadapi tidak bahagia. Asyaqawah itu bisa apa saja ya. Ada yang mengerikan, ada yang mengenaskan, ada yang mungkin tidak enak. Semuanya adalah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma yakunul 'abdu sababan fihi. Manusia itu tidak ada yang bisa membuat itu semua. Gitu kan. Fa inna fa'alal khaira yasarahu lil khair. Jika dia akan berbuat kebaikan, maka Allah mudahkan pada kebaikan. Wa in fa'ala syarra yassarahu lahu lisyarr. Jika dia akan berbuat buruk, pada akhirnya nanti maka ada jalan-jalan keburukan yang Allah mudahkan. Jadi gini, istilah kila-kila itu, tanda-tanda itu ada. Gitu kan. Ketika orang akan, mungkin ada tanda-tandanya. Ya gitu ya. Jadi itu datang dari Allah juga. Ini begini nih tandanya, ini arah kepada keburukan, ini arah kepada kebaikan. Itu manusia akan terjadi seperti itu. Allah a'lam. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa amma man a'ta wa taqa, maka siapa saja orang yang suka dermawan dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, kemudian dia membenarkan tentang kebenaran hari akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan kepada itu semua. Gitu. Fal qadaru min indillahi was sababu min indil abdi. Sedangkan takdir dari Allah, manusia hanya penyebab-penyebab saja, syariatnya saja. Allah alam. Jadi takdir dari Allah, manusianya ada penyebabnya. Dan sebab ini banyak macamnya, wasilah banyak macamnya. Kadang kita enggak diduga, kok tiba-tiba ada si anu, kok ada si anu ke sini, begini begitu, ternyata jadinya begini, kan begitu. Ini adalah dari keyakinan itu semua. Fayakunul 'abdu sababan fi syaqaihi, maka manusia akan menjadi penyebab dari ketidakbahagiaan, aw sa'adatihi, atau kebahagiaannya, bihasbi amalihi wa maqasidihi, tergantung amal perbuatannya yang dia jalani. Jadi ada penyebab. Jadi Allah sudah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan ini fujur, ini takwa. Ini enggak baik, ini baik.
Lalu manusia di situ akan berperan. Ya, seiring dengan kekuatan jiwanya dan hatinya. Jika dia mengikuti hawa nafsu yang dihembuskan syaitan, maka berat kemana dia? Ke kiri. Maka dia akan ada di jalur kiri, di jalur fujur, ketidakbaikan. Ketika dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan tahu tentang kebaikan lewat para rasul, para ulama, ini kebaikan-kebaikan, lalu di mana kekuatan jiwa dan kalbunya? Apakah dia ngikutin hawa nafsu yang dihembuskan iblis, kemudian ammarah dan sebagainya? Maka dia jalannya mana? Kalau dia kuat, jalan ini yang ditempuh, sebabnya terjadi, sudah ada. Itulah fungsi Nabi, fungsi para ulama, memberikan jalan-jalan kebaikan agar diikuti. Begitu. Di balik itu semua ada takdir, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Makanya terjadilah tadi, kita belum bahas, tapi ke bawahnya insya Allah ada orang jalan kebaikan ditempuh, tapi karena takdirnya dia sendiri, maka tiba-tiba endingnya di su'ul khatimah. Jalan keburukan dia pernah tempuh, tapi menjelang ajal tiba dia endingnya ada pada husnul khatimah. Terjadi seperti itu. Makanya kita berdoa jangan sampai kita su'ul khatimah, dan kita minta husnul khatimah. Bagaimana? Perjuangan dipertahankan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dulu pembahasan hari ini. Kita belum selesaikan penjelasannya sampai akhir tentang hadis keempat ini, tentang takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan pada setiap manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemikiran yang radikal itu dua, ada radikal dalam arti positif, ada radikal yang negatif. Yang radikal negatif itu apa? Ini kadang-kadang radikal itu untuk sekarang sudah difokuskan untuk satu kelompok saja. Dan semua orang punya pemikiran radikal. Di antara radikal pemikiran tentang takdir adalah dia siapa menanam takdir. Dia radikal. Lagi semua Allah. Mudah lah, radikal.